memberkati pujian dari vokal grup Nazaret. Kini tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan kita. Terdapat dari kitab Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan, biarlah Alkitab kita terbuka. Mari kita satu hati kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan kami, di sore menjelang malam ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Pada sore menjelang malam hari ini, pada ibadah akhir bulan Januari, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian. Tuhan kosongkan setiap hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca tidak lalu begitu saja, tetapi boleh memakan tempat di dalam hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan. Bapa di sorga, terlebih hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Tuhan, hamba sadar, tidak ada kekuatan di dalam diri hamba. Oleh sebab itu hamba memohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap membaca bahkan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan memakai Alkitab terjemahan baru. Doa mohon penebusan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan Engkau. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang dengan setia membaca firman Tuhan, terlebih khusus mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita akan akhiri bulan pertama Januari dalam tahun 2025 ini. Hari ini kita sudah mencapai tanggal 31 Januari sebagai hari yang ke-31 pada minggu yang keempat.
Mari kita katakan bahwa Tuhan itu hebat. Dan kita memberikan salam kepada sesama kita. Mari kita memberikan salam kepada sesama kita di sebelah kiri kanan kita. Katakan, Tuhan itu hebat. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema hari ini dari GKI Sinode di Tanah Papua yaitu kesetiaan dalam berharap kepada Tuhan. Tema ini akan menjadi dasar dan landasan kita untuk menuntun kita melangkah di bulan yang baru. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hanya Tuhanlah tempat kita berharap yang paling aman untuk menjadi pokok perenungan kita pada sore menjelang malam hari ini. Saya fokuskan pada ayat yang ke-7 di situ. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Berharap kepada Tuhan. Saya percaya Tuhanlah tempat kita berharap akan pertolongan, akan mujizatnya, akan campur tangannya dalam hidup kita, dalam kesusahan kita, dalam pergumulan, apapun dalam hidup kita. Karena itu pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Firman Tuhan ini juga disampaikan bagi kita, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya. Berharaplah kepada Tuhan, hai umat Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai gereja, hai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Berharaplah kepada Tuhan. Pemazmur menjelaskan bagaimana dia berharap kepada Tuhan. Di situ pada ayat 1 dan 2 dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku. Jadi di sini pemazmur menjelaskan bagaimana dia berharap kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, itulah tandanya bahwa dia berharap kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam suatu pergumulan, berharaplah kepada Tuhan. Intinya kita mengikut sertakan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Ketika kita ada dalam suatu kesulitan, berharaplah kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita berdoa meminta Tuhan tolong kita. Dalam menghadapi kesulitan, jadi cara kita berharap kepada Tuhan adalah dengan cara berdoa kepada Tuhan. Dan mengikut sertakan Tuhan dalam pergumulan. Itulah cara yang tepat. Itulah cara yang benar berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Ada dua alasan dalam ayat ini. Ayat yang ke-7 ini, berharap kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Sebab pada Tuhan ada kasih setia artinya berharap kepada Tuhan bukan karena Dia Tuhan,
sehingga kita bisa buat apa saja dalam hidup kita. Tetapi dalam konteks ini, ayat ini, karena Tuhan itu kasih setia. Karena Tuhan adalah kasih setia. Artinya sekali Tuhan mengasihi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan saya, seterusnya dan selamanya Dia akan mengasihi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau Tuhan telah mengasihi kita, tidak mungkin Dia tidak menolong kita. Asalkan kita tetap setia dan berharap kepadanya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak campur tangan atas pergumulan hidup Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan saya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di hadapan kita masih ada 11 bulan yang penuh dengan rahasia yang akan kita lewati bersama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi pesan firman Tuhan hari ini mengatakan, marilah kita tetap setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setialah kepada Tuhan di dalam hidup-hidup ini. Karena Dia adalah Sang Pemilik hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil kembali. Oleh sebab itu, setialah di dalam segala hal. Percaya bahwa apapun yang kita gumuli, apapun yang kita rencanakan di hari-hari ke depan, ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan senantiasa memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan bagi kita. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Nasaret dengan lagu yang kedua.
Tuhan Yesus memberkati pujian dari vokal grup Mansares. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan seterusnya. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan syukur ini. Tuhan berkati kami sekalian. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan Tuhan, Engkau terima persembahan ini. Terima hidup kami ini Tuhan sebagai persembahan, korban persembahan yang hidup yang kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Amin.
Kita akan mengaku dosa kita, pengakuan iman kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengaku iman kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan tiba dalam doa syafaat. Saya mengundang Bapak, Ibu, serta anak-anak yang berulang tahun di bulan ini untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa anak Yesus Kristus Tuhan kita. Di ibadah syukur akhir bulan ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena Engkau baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus menaikkan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas 31 hari yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan boleh menuntun kami di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Tadi kami boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian. Tuhan kuasai setiap hati kami, agar kebenaran firman Tuhan ini benar-benar boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, Engkau memberkati jemaat GKI Soar Abeale, mulai dari keluarga pertama dari rayon 1 sampai dengan rayon 10. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian, memberkati setiap kepala-kepala keluarga, berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah ya Bapa, mereka boleh menjadi kepala keluarga yang bijaksana, menjadi kepala keluarga yang dapat menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah mata rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan juga memberkati
ibu-ibu keluarga dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai tiang doa di dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau memberkati. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Berkati mereka dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Berkati mereka dalam bangku-bangku pendidikan mereka Tuhan. Engkau memberkati mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak kekasih kami, agar apa yang mereka cita-citakan ke depan boleh tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan Bapak Pendeta sebagai ketua jemaat, Bapak Pendeta Heldi Harun. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Berkati dia ya Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai kepala keluarga. Tuhan, Engkau memberkati dia. Berkati hamba-Mu ya Bapa, dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Biarlah ya Bapa, dia boleh menjadi seorang pelayan yang setia, yang takut akan Tuhan. Menjadi pelayan yang menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat Suar Abeale. Terpuji nama Tuhan, memberkati rumah tangga dan keluarganya, memberkati Ibu Pendeta serta anak-anak. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap pelayan Tuhan, penatua dan syamas yang Tuhan percayakan untuk melayani umat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Apapun yang mereka gumuli di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga mereka, pribadi mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan, Engkau hadir dan Tuhan jamah setiap hati mereka, agar ya Bapa, mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa sukacita yang asal dari Tuhan. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka gumuli. Tuhan tahu apa yang saat ini mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan datang dan jamah mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Allah Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GKI Suar Abeale ini, yang mengalami sakit penyakit, yang terbaring di rumah mereka ataupun di rumah sakit Tuhan, yang hamba tak dapat sebut satu persatu. Tuhan, Engkau hadir dan Tuhan jamah setiap mereka. Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan Bapa, Ibu kekasih, Ibu Berlian yang pada hari ini yang mengalami duka cita karena orang tua ayahnya, Tuhan telah mengambil pulang kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau hadir dalam kehidupannya. Engkau memberikan dia penghiburan sukacita dari Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Tuhan terus memberkati kehidupannya. Tuhan kuatkan dan mampukan dia di dalam dia menghadapi gumul ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan Bapak Yohanes Kenelek yang dalam proses kesembuhan yang ada di Jakarta. Allah adalah dokter yang ajaib. Engkau hadir bersama-sama dengan dia. Engkau jamah tubuhnya yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan pulihkan dan sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap Bapak Ibu, anak-anak yang berdiri, yang boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka, karena Tuhan boleh menambahkan mereka usia setahun. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka rencanakan. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka impikan ke depan. Biarlah ya Bapa Engkau memberkati. Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan, serta umur panjang, agar mereka boleh terus tetap setia ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Hamba terus berdoa menyerahkan seluruh kehidupan ini, seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Seluruh yang melayani ibadah akhir bulan di saat ini, tim multimedia, kostor, Tuhan Engkau berkati kami sekalian. Biarlah ya Bapa, kami terus mau melayani dengan penuh sukacita. Ini kami Tuhan, ini seluruh kehidupan kami, ini pribadi-pribadi kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dan terimalah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 131. Saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pimpin aku Tuhan, hua dan kalimat selanjutnya. Pimpin aku berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Onomi, damai, selamat memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah ibadah akhir bulan Januari yang telah kita ikuti bersama, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Martina yang telah melayani ibadah akhir bulan. Tuhan akan memberkati dan Tuhan selalu menambahkan hikmat dan kuasa untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih juga kepada multimedia, pemain organ, dan vokal grup Nasaret yang sudah memuliakan Tuhan. Malam hari ini PHMJ semua berhalangan, sekretaris sedang di Biak, wakil ketua sedang periksa darah, Wasek sedang mempersiapkan diri besok berangkat ke Manokwari, dan bendahara sedang ada kegiatan lain, sehingga langsung ketua majelis yang menyampaikan terima kasih. Dan hari ini tidak ada pengumuman yang lain. Selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun di Januari. Tuhan memberkati. Mungkin tidak ada makanan atau apa, ya, tidak ada, kue saja ya. Kalau begitu kita berdoa lalu kita makan kue yang ada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami telah datang dan mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan yang telah membawa kami melewati 31 hari di bulan pertama di tahun 2025. Kami sungguh melihat bahwa kami diajak untuk terus berharap hanya kepada Tuhan, sebab di dalam pengharapan kami ada kasih setia Tuhan yang tak pernah putus di tengah hidup ini. Dan bersama dengan mereka yang berulang tahun, ada yang membawa kue atau teh atau yang lainnya yang ada di belakang, kami akan makan dan minum sebagai tanda persekutuan. Biarlah Allah kuduskan semua yang disiapkan, dan Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun di bulan ini, dan yakinkan mereka bahwa Allah selalu ada dan menyertai perjalanan hidup. Dan biarlah Tuhan hentarkan kami memasuki bulan kedua di tahun 2025 dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan limpah ruahkan dalam hidup. Dan biarlah malam panjang akan kami lewati dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku.